Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat malam kepada seluruh warga jemaat GKJ Wates. Salam. Sebelum ibadah Sabtu Sunyi ini kita mulai, perkenankan majelis membacakan pokok-pokok pewartaan. Warta yang pertama, berkaitan dengan ibadah Sabtu Sunyi yang kita bangun malam ini, perlu kami sampaikan bahwa persembahan 1 kali. 2. Majelis GKJ Wates telah menerima atestasi masuk dari GKI Wongso Tirjan Yogyakarta atas diri Ibu Sri Haryati dengan alamat Badran JT1-818 RT 42 RW 9 Bumijo Jetis Yogyakarta. Alamat baru Dusun Ngento RT 45 RW 20 Pengasih Kulon Progo. Demikian warta jemaat pada kesempatan ini. Marilah kita masuk pada ibadah Sabtu Sunyi. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saat ini kita akan menghayati siang itu semua berakhir. Penderitaan, siksaan, olokan dan hujatan menempa, menghujam ke dalam tulang-tulang yang kering terpapar terik matahari siang. Siang itu ia menundukkan kepala, menatap haru atas dosa manusia, dan berkata lirih, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Tubuh pun terkulai lemas, tak berdaya. Marilah bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 460, bait yang pertama, Jika Jiwaku Berdoa. Ibadah Sabtu Sunyi ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai-Nya menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Kami berdoa tanpa henti di tengah keramaian ini. Namun keadaan seringkali membutakan kami untuk melihat karya-Mu. Keadaan membuat kami ragu akan kasih-Mu. Dan di tengah keadaan ini, kami mulai bertanya-tanya, di manakah Engkau, ya Allah, ketika hidup kami seperti ini?
kemanakah Engkau, ya Tuhan, ketika kami menjadi sesak? Mengapakah rasanya Engkau meninggalkan kami sendiri? Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku? Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian hukum kasih bagi kita sekalian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui hukum kasih ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya telah menerima kasih dan kemurahan dari Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Oleh karenanya mari kita datang kepada Tuhan sembari kita menyanyikan Kidung Jemaat 29 baitnya yang pertama. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur pada Allah. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 39, baitnya yang pertama. Ku diberi belas kasihan. Walau berlayar
dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Perkenankan ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami datang kepadamu menghaturkan syukur atas setiap cinta kasih dan penyertaan-Mu yang sesungguhnya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan untuk senantiasa meyakini bahwa kekuatan, kesehatan, dan keselamatan yang sampai saat ini boleh kami terima dan kami rasakan, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk menghaturkan syukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Saat ini ya Tuhan, dalam kami mengadakan ibadah Sabtu Sunyi, kami diajak untuk mengingat kembali bahwa Engkau yang tersalib sekarang kami hayati. Engkau sendiri dalam kubur, sehingga mendatangkan kesedihan, kepedihan bagi setiap para murid. Kami menyadari bahwa kepedihan dan kesedihan sungguh menjadi warna kehidupan kami, dan biarlah kami dimampukan untuk bisa meneladan apa yang dilakukan oleh murid-Mu kala ketika kami nantinya mendengarkan sabda-Mu. Kami hendak menyerahkan kehidupan keluarga kami. Kami hendak menyerahkan gereja kami. Kami hendak menyerahkan setiap pekerjaan pelayanan kami. Kami hendak menyerahkan bangsa dan negara kami. Bahkan kami hendak menyerahkan dunia ini kepada Tuhan. Dalam kami bergumul atas setiap tantangan yang menjadi bagian kami masing-masing, biarlah Engkau yang berkenan mengaruniakan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk menghadapi setiap pemberian Tuhan. Kami sadar sampai saat ini kehidupan kami masih jauh dari kehendak Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar yang menjadikan kita untuk persembahan saat ini diambil dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Marilah kita memberikan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Berkat yang Kau beri.
Marilah kita berdoa untuk mengaturkan persembahan ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bapa kami yang di surga, segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Dan saat ini, kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang melimpah. Sucikan dan kuduskanlah, supaya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat dipergunakan untuk kegiatan di GKJ Wates ini, dan dimanapun persembahan ini dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berikan kemampuan, kejujuran dan kebijaksanaan, supaya mampu mengelolanya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martinus Dwi Anggara STH. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memberi kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga apa yang akan disampaikan nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, banyak sekali dosa dan kesalahan kami, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Yang demikian bunyinya. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya."
Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan dan kematian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian. Namun yang paling nahas dari dua hal itu adalah kematian. Karena pasti tak ada yang ingin mati dan juga tak ada yang rela dan ingin berpisah dari seorang yang dikasihi karena kematian. Itu sebabnya masa paling sulit bagi kita adalah ketika kita kehilangan seseorang yang kita kenal dan kasihi karena kematian. Jadi kematian menimbulkan duka. Kematian menimbulkan kekecewaan mungkin, hilang pengharapan bisa terjadi, dan lain sebagainya. Nah, banyak orang mengatakan bahwa waktu yang sulit dalam menghadapi kematian bukan pada saat kedukaan itu datang atau menjelang, tetapi sesudahnya. Karena di masa ramai usai, orang-orang yang mendampingi akan pergi menjalani kehidupan masing-masing, dan saat itulah kesedihan dan kesepian yang sesungguhnya menerjang dan menusuk kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dalam ibadah Sabtu Sunyi ini kita mengingat proses kesedihan dan kesepian yang dirasakan oleh para pengikut Yesus. Karena Yesus yang selama ini diikuti, dikagumi, dan penolong kehidupan mereka telah tiada. Ia telah mati dan rasanya kematiannya juga melumpuhkan kehidupan dan semangat para murid dan pengikutnya. Mungkin bisa diibaratkan seperti seorang anak atau ibarat anak ayam yang kehilangan induknya. Nah, pertanyaannya, apakah betul Tuhan Yesus meninggalkan umatnya? Tentu tidak betul. Ia disalib dan menyerahkan nyawanya. Semua ia rela lakukan hanya untuk menebus manusia berdosa. Apa yang ia lakukan mungkin pada waktu itu, kalau ketika kita memperhatikan bacaan kita, mungkin sulit untuk dipahami dan dimengerti oleh para murid dan pengikutnya. Nah, saudara-saudara, kesunyian karena kematiannya mungkin membuat para murid bertanya, di manakah ia yang selama ini diikuti oleh para murid? Bagaimana bisa ia yang berkuasa membangkitkan, tetapi ia mati di kayu salib? Bagaimana dengan hidup para murid dalam kesunyian ini? Apa yang harus para murid lakukan?
kesunyian karena kematian sang guru bukan berarti para murid diam dan tidak berbuat apa-apa. Nah, melalui bacaan kita diajak untuk belajar dari Yusuf orang Arimatea. Yusuf adalah anggota majelis besar dan ia adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi ada yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Yusuf. Kala ketika ia mengetahui bahwa Yesus sang guru wafat, ia pergi menghadap Pilatus, orang yang menjatuhkan hukuman untuk penyaliban Yesus. Untuk apa ia ke sana? Apakah dia tidak takut jika ia dicurigai sebagai pengikut Yesus juga? Apakah ia tidak takut jika ia akan bernasib sama seperti Yesus? Karena murid-murid Yesus yang lainnya lari dan bersembunyi. Semua pertanyaan di atas tidak menggetarkan Yusuf untuk tetap pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Nah, kalau kita mencoba untuk merasa-rasakan, tentu Yusuf tidak sekedar asal meminta, tetapi sebagai seorang majelis besar, dia juga menggunakan kemampuannya dalam berpendapat dan memberi alasan mengapa ia meminta mayat Yesus. Dan ternyata permintaannya dengan mudah diizinkan oleh Pilatus karena Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan mayat Yesus kepada Yusuf. Kala ketika itu terjadi, Yusuf pun mengambil mayat Yesus. Ia mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih dan membaringkannya di dalam kubur milik Yusuf yang baru, menutupnya dan kemudian pergilah dia. Ini adalah salah satu penghormatan terakhir yang ditunjukkan oleh Yusuf orang Arimatea. Nah, apa yang bisa kita refleksikan melalui bacaan kita pada kesempatan saat ini? Paling tidak saya mencatat 3 hal. Yang pertama, dalam keheningan ini jangan hanya diam dan meratap. Lakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Sekalipun itu tak mudah, tapi perlu untuk dicoba dan dilakukan. Jika di masa itu Yusuf meminta jenazah Yesus, karena itu yang ia bisa lakukan di masa itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Jika saat ini kita sedang meratap dalam keheningan atau bahkan keramaian karena virus corona, lakukan sesuatu. Jangan hanya diam dan meratap. Mulailah dengan menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan rumah, dan mengikuti himbauan pemerintah yang ada, sekalipun tak selalu nyaman dan tak mudah melakukan himbauan pemerintah. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan masker. Ketika hendak pergi kemana, mau tidak mau kita harus menggunakan masker. Karena dengan kita menggunakan masker, sesungguhnya tidak hanya diri kita yang terjaga, tetapi juga orang lain. Atau mungkin kala ketika kita sudah bepergian dari mana-mana, ketika kita sudah tiba di rumah, perlu bagi kita untuk kemudian mencuci tangan kita atau bahkan mandi sehingga kita bisa
bersih. Jadi memang kondisi situasi memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang demikian. Seperti Yusuf yang tidak tinggal diam dalam keadaan kesedihan dan keheningan yang ada. Demikian juga dengan saudara dan saya yang dipanggil untuk melakukan hal tersebut. Sekalipun mungkin jenuh, rebahan, dan di rumah terus, tetapi ingatlah jika Yusuf mampu melakukan sesuatu di tengah-tengah kesunyian, maka kita pun bisa. Carilah dan temukanlah hal-hal yang berguna yang bisa kita lakukan ketika social distancing ini, supaya kita tetap tak selalu meratapi kesunyian ini. Yang kedua, kondisi sunyi yang dihadapi para pengikut Yesus sekalipun ramai membuat mereka tenggelam dalam duka dan putus asa karena Tuhan yang mereka ikuti dan percaya telah meninggalkan kita. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga dengan kita dalam kondisi sekarang ini. Percayalah bahwa Dia yang sudah tersalib dan mati untuk kita, maka percayalah akan kesetiaannya. Artinya kita perlu belajar dari kedukaan yang dialami oleh para murid kala ketika mereka menyaksikan Yesus yang tersalib. Mereka sulit untuk menerima kenyataan, padahal itu adalah bagian mereka. Dan mungkin saat ini bagian kita semua, bahkan dunia, harus menerima wabah dari COVID-19. Bagi kita penting untuk kemudian tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan keyakinan itu tentu akan menumbuhkan kekuatan dan semangat baru bagi kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan pemberian Tuhan. Dan yang ketiga, berefleksi dari apa yang dilakukan oleh Yusuf. Sudahkah kita layak disebut sebagai pengikutnya? Pertanyaan ini baik untuk kita tanyakan dalam diri kita setiap saat dan waktu, dengan pengharapan hidup ke depan semakin lama semakin baik. Artinya pertanyaan itu mari kita tanyakan, sudahkah aku layak untuk disebut sebagai pengikut Kristus? Dengan bertanya, maka sesungguhnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan bahwa kita adalah benar-benar pengikut Yesus. Yesus menghendaki supaya kita melakukan tindakan-tindakan kasih. Tindakan-tindakan kasih tidak hanya diucapkan di mulut atau di bibir, tetapi perlu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari. Dan gereja kita GKJ Wates untuk minggu tanggal 10 Mei melalui Komisi Komunikasi Massa dan Komisi Warga Dewasa mengadakan kegiatan bakti sosial untuk pembagian sembako. Dan biarlah wujud kepedulian ini senantiasa boleh diteruskan, tidak berhenti di tanggal 10 Mei. Karena dengan melakukan yang demikian, maka sesungguhnya menjadi panggilan bagi kita untuk kita terus-menerus melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Nya, sehingga kita layak disebut para pengikut-Nya. Tuhan memberkati kita. Dan saya mengajak untuk kita sekalian menyanyikan Kidung Jemaat 460, baitnya yang
pertama saja. Jika jiwaku berdoa, saat teduh bagi kita. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, seperti kita ketahui bahwa dalam kebaktian Minggu tanggal 17 Mei akan dilayankan sakramen perjamuan. Oleh karenanya mari kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sadar ya Tuhan, bukan perkara yang mudah bagi kami untuk tetap memiliki pengharapan, untuk kami tetap kuat, bahkan dimampukan kala ketika kami harus menerima kesedihan dan kepahitan hidup ini. Kami sadar, mungkin seringkali atau kadangkala kami juga merasakan seperti apa yang dialami dan dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus kala ketika mereka menyaksikan bahwa Sang Guru telah wafat, bahkan wafat di kayu salib. Tetapi melalui ibadah Sabtu Sunyi ini, kami diingatkan untuk kami belajar dari
seorang Yusuf dari Arimatea. Meskipun kesedihan, kepedihan menyelimuti kehidupannya, tetapi ia tidak tinggal diam. Ia ingin memberikan penghormatan yang terakhir kepada sang guru dengan meminta mayat sang guru dari Pilatus. Setelah mayat sang guru diberikan, kemudian ia memberikan penghormatan yang terakhir, dan itu menjadi wujud cinta dan kasihnya kepada sang guru. Biarlah dalam keheningan ini kami diingatkan untuk tidak hanya diam dan meratap, tetapi kami diingatkan untuk tetap memiliki pengharapan sehingga boleh menumbuhkan kekuatan dan kemampuan menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam kondisi sunyi yang dihadapi para pengikut Yesus, sesungguhnya mereka tenggelam dalam duka dan putus asa. Demikian juga dengan kami kala ketika kami harus menghadapi pandemi COVID-19. Karena ada banyak hal yang kami terima dan kami rasakan. Tolonglah kami supaya kami tetap dimampukan untuk meyakini bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga diingatkan supaya kami bisa belajar dari Yusuf yang layak disebut sebagai pengikut-Mu. Oleh karenanya mampukanlah kami untuk senantiasa kami bertanya, sudahkah kami layak untuk disebut pengikut-Mu? Sehingga pertanyaan tersebut kala ketika kami tanyakan dalam diri kami berulang-ulang menjadi sebuah semangat bagi kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia dan berkenan kepadamu. Kami hendak mengakhiri peribadatan ini. Kami hendak melanjutkan perjalanan kehidupan pemberian Tuhan. Kami mohon berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman dengan hati yang terarah pada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aku hamba-Mu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat memperingati Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus memberkati.